Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada sesi pertama ini yaitu tentang iman kepada para rasul. Al-iman kepada para rasul. Ar-rusul adalah jamak bentuk dari jamak rasul yang maknanya adalah mursal ai mab'uth. Maka rasul ada mursal bi iblaghi syai', yaitu rasul itu adalah orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Dan maksud di sini adalah man uhiya ilaihi minal bashar bisyar'in wa amara bitablighihi. Ini mana dari rasul secara syariat adalah orang yang diberi orang yang diberi wahyu atau yang diwahyukan kepadanya dari manusia dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi rasul adalah orang atau manusia yang diberi wahyu tentang syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Rasul yang pertama adalah Nuh, dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah salawatullah alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awhayna ilaikal kitaba kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Alkitab kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan kepada nabi setelahnya. Di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala dalam hadis syafa'ah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yakni nanti akan terjadi di hari kiamat, anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayatadhir ilaihim.
bahwasanya manusia berbondong-bondong datang kepada Adam agar memberikan syafaat untuk mereka. Yaitu syafaat, yaitu di padang mahsyar, lebih dari 350 tahun tidak ada berita dari langit. Manusia di padang mahsyar itu sesuai dengan amalnya sendiri. Ada yang keringatnya sebatas kaki, ada yang betis, ada yang ke lutut, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke telinganya. Manusia di dalam padang mahsyar belum ada yang ditentukan apa nasibnya. Maka perlu ada keputusan. Nah, bagaimana keputusan itu cepat dilaksanakan? Maka perlu ada yang menengahinya. Maka datanglah manusia ke Adam, meminta kepada Adam supaya memohon kepada Allah agar segera dilaksanakan hisab. Lantas Adam minta maaf. Wa yaqul, lalu Adam mengatakan, Utunah Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah. Kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah. Lalu Nabi menyebutkan kesempurnaan hadisnya. Namun asyahid yang menjadi bukti dalam kita, dalil dalam kita bahwasanya Adam mengatakan di sini bahwa Nuh adalah Rasul yang pertama yang diutus. Adapun Nabi Muhammad adalah Nabi atau Rasul yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang laki-laki di antaramu. Akan tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Kalau dia adalah penutup para nabi, siapa nabi? Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya, tapi belum diperintahkan untuk menyampaikan. Orang diberi wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Maka setiap Rasul pasti nabi. Karena Rasul ada orang yang diwahyukan dan diperintahkan untuk menyampaikan. Dan tidak semua nabi adalah rasul. Karena nabi adalah setiap orang yang diwahyukan. Tapi tidak semua orang yang diwahyukan diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, Nabi Muhammad SAW dia adalah nabi. Dia diangkat menjadi nabi, diturunkan dari manusia biasa menjadi nabi ketika diturunkan kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dia diangkat dari jadi nabi menjadi rasul ketika diturunkan wahyu kepadanya yang berbunyi, Ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Umat tidak akan pernah kosong dari seorang rasul yang Allah utus dengan syariatnya. Dengan syariat yang berdiri sendiri, yang diutus kepada kaumnya. Atau juga umat ini juga tidak akan pernah kosong dari seorang
nabi yang diwahyukan kepadanya dengan syariat orang yang sebelumnya, dan dia memperbaharui, menghidupkan kembali syariat yang telah diberikan kepada nabi sebelumnya. Jadi kalau kita lihat Rasul, dia membawa ajaran baru, syariat baru. Sementara nabi, dia diwahyukan kepadanya, tapi dia adalah memperbaharui syariat orang sebelumnya. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya adalah ibadatilah Allah dan jauhilah taghut. Qala ta'ala, "Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Tidak ada satu umat pun kecuali telah ada di situ seorang pemberi peringatan. Allah mengatakan, "Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu." Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Yahkumu biha an-nabiyyun. Nah, di sini kita lihat para nabi alladzina aslamu, yang telah menyerah diri, memberlakukan Taurat itu kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi-nabi setelahnya adalah nabi. Sampai dia membawa ajaran baru, datang Nabi Isa. Isa adalah seorang rasul dan dia membawa sebuah kitab. War rusul, para rasul, mereka adalah manusia. Basyarun makhluqun laisa lahum min khasa'ir rububiyyah wa uluhiyyah syai'. Para rasul ini, dia adalah makhluk, sama sekali tidak memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Artinya dia tidak sama sekali tidak punya hak di dalam uluhiyah dan rububiyah. Allah berfirman tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sayyidur rusul. Dia adalah penghulu para rasul. Dan dia adalah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki manfaat atau mudarat untuk diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya Nabi tidak memiliki manfaat atau mudarat yang bisa didatangkan dan dihilangkan dari dirinya kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, jika aku mengetahui tentang ghaib, lastakthartu minal khair, pasti aku telah memperbanyak perbuatan baik. Wa ma massana su', pastilah tidak ada keburukan yang menimpaku. Kita mengetahui bahwa Nabi pernah diracun oleh orang Yahudi, pernah disihir juga oleh orang Yahudi. Kalau seandainya aku mengetahui tentang ghaib, tentu Nabi tidak akan ditimpa oleh sebuah mudarat. Ahli sejarah mengatakan bahwa malahan salah satu penyebab kematian Nabi adalah pengaruh racun yang ada pada tubuhnya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku ini tiadalah kecuali
seorang pemberi peringatan, seorang pemberi kabar gembira untuk sebuah kaum yang beriman. Kalau Nabi Muhammad saja, yang dia adalah penghulu para rasul, dia tidak mengetahui yang gaib, dia tidak memiliki kekhususan hak rububiyah dan uluhiyah. Lalu apalagi orang-orang setelahnya, orang-orang di bawahnya. Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, qul inni la yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada." Ini dalam surat Jin. Kata Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian kemudaratan atau petunjuk. Katakan sesungguhnya tidak ada satu pun yang bisa melindungiku dari Allah. Ya, dan aku tidak bisa mencari tempat perlindungan selain darinya. Para rasul mereka memiliki kekhususan manusia, yakni ciri khas manusia itu dimiliki mereka. Seperti sakit, mati, kebutuhan kepada makanan dan minuman, dan yang lainnya. Nabi punya kebutuhan biologis sebagaimana manusia yang lain. Nabi punya istri, ya, dan istri Nabi banyak. Nabi punya anak, maka dia memiliki kebutuhan-kebutuhan atau ciri-ciri manusia, karena dia adalah manusia dan dia tidak memiliki ciri-ciri uluhiyah dan rububiyah. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menyifatkan Rabbnya, "Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin." Rabbku yang dia adalah yang memberiku makan dan memberiku minum. "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. "Walladhi yumituni tsumma yuhyin." Yang dialah yang mematikanku dan dialah yang menghidupkanku. Dan Nabi SAW mengatakan, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Nabi SAW mengatakan, hanya saja aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa, ingatkanlah oleh kalian akan aku. Allah Subhanahu wa taala telah memberi sifat Nabi dengan sifat hamba, dengan penamaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kedudukan-kedudukan atau di posisi-posisi yang mulia, posisi-posisi yang tinggi. Di dalam bentuk dia memuji, ya, memuji para rasul, para nabi. Dipuji bahwasanya mereka adalah seorang hamba. Allah berfirman terhadap Nabi Nuh, "Innahu kana 'abdan syakura." Bahwasanya Nabi Nuh itu adalah hamba yang bersyukur. Dan waqala fi Muhammad, Allah berfirman tentang Nabi Muhammad, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Sungguh penuh berkah
zat yang menurunkan Furqan, yakni Al-Quran, ala abdihi, atas hambanya, yakni Muhammad, liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi pemberi peringatan terhadap sejagat raya. Juga Allah berfirman tentang Ibrahim dan Ishaq dan Ya'qub. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub lil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafina al akhyar. Ingatlah hamba-hamba kami, disebutkan Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Itu dalam rangka bentuk pemujian kepada mereka, kedudukan yang tinggi, disebutkan bahwasanya mereka para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba bagi Allah. Begitu juga ketika Allah berfirman tentang Nabi Isa putra Maryam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Dia itu tiadalah kecuali seorang hamba yang kami beri nikmat atas mereka, atas beliau. Ya, hamba. Jadi para rasul, nabi dan rasul, mereka adalah hamba Allah. Dia tidak memiliki kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Kalau begitu tidak berpantas mereka itu diibadati sama sekali. Ya, tidak pantas mereka diibadati. Mereka adalah makhluk, mereka adalah hamba Allah. Ya. Beriman kepada para rasul meliputi 4 langkah. Yang pertama, beriman bahwasanya risalah mereka sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Ini ajaran mereka, risalah yang dibebankan kepada mereka adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Maka siapa yang mengingkari satu ajaran mereka, ya, salah satu di antara mereka diingkari, siapa yang mengingkari salah satu ajaran mereka, maka sungguh mereka telah kafir, telah mengingkari seluruhnya. Jadi mengingkari risalah seorang rasul, maka sama dengan mengingkari seluruh rasul. Kalau kita lihat dalam sejarah atau dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, kaum Nabi Nuh mengingkari Nabi Nuh, kaum Nabi Lut mengingkari Nabi Lut, dan seterusnya. Apa kata Allah tentang mereka? Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nabi Nuh, kaum Nuh telah mendustai para rasul. Ya. Maka Allah jadikan mereka-mereka yang mengingkari Nabi Nuh adalah orang-orang yang mendustai seluruh rasul. Sementara bersama mereka hanya seorang rasul. Ya. Ketika mereka mendustainya, yakni seorang Nabi Nuh saja yang mereka dustai. Tapi mereka sudah mengingkari para rasul semuanya. Maka seorang mendustai seorang rasul berarti dia mendustai seluruh rasul. Maka dengan demikian orang Nasrani, orang Kristen, ketika mereka mendustai Nabi Muhammad dan mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka pada hakikatnya mereka mendustai
Nabi Isa putra Maryam. Mereka tidak mengikuti Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa memberikan kabar gembira tentang datangnya Nabi Muhammad. Ketika mereka tidak mengikuti Nabi Isa dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan mengakui kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, berarti tidak ada makna dari kabar gembira ya yang diberikan oleh Nabi Isa kepada mereka. Ya, kecuali dia itu adalah yang diberikan kabar gembira itu, ya, bahwasanya akan datang setelah itu adalah Rasul, namanya adalah Ahmad. Ini menunjukkan bahwa dia juga adalah Nabi atau Rasul untuk mereka. Ya, yang akan menyelamatkan mereka, yang Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka dengan diutusnya Muhammad yang diberi kabar gembira oleh Nabi Isa, menyelamatkan mereka dari kesesatan, yang akan memberi mereka hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, tahap yang pertama kita mengimani bahwa risalah yang dibawa itu adalah benar datang dari Allah. Semuanya. Baik. Kemudian tahap yang kedua adalah beriman dengan rasul-rasul yang sudah kita ketahui nama mereka. Ya, kita mengimani para rasul yang kita ketahui nama-nama mereka. Itu secara rinci kita imani. Seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihimussalatu wassalam. Yang mereka yang 5 ini adalah ulul azmi daripada Rasul. Ya. Dan orang yang belum kita ketahui nama-namanya Rasul, yang belum kita ketahui nama-nama mereka, maka kita imani secara global. Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Di antara mereka ada yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad juga belum mengetahui nama-nama para rasul. Maka kita imani bahwasanya Allah mengutus para rasul melebihi dari apa yang kita ketahui sekarang ini. Tadi dalam hadis secara global, dalam ayat dalam surah An-Nahl ayat 36, secara umum Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Kami sudah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Siapa namanya? Yang kita ketahui namanya, kita imani secara rinci. Yang tidak kita ketahui namanya, kita imani secara umum. Bahwasanya setiap umat itu pasti ada seorang rasul. Yang ketiga, membenarkan berita-berita yang sah dari mereka. Ya. Membenarkan berita-berita tentang mereka yang sah yang datang dari mereka. Jadi informasi-informasi
yang datang dari mereka yang benar, mana betul-betul datang dari mereka, kita imani. Ya, informasi tentang mereka kita imani. Yang keempat, mengamalkan syariah Rasul yang diutus kepada kita. Menjalankan syariah Rasul yang diutus kepada kita. Maka dia adalah penutup para nabi, para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang diutus kepada seluruh manusia. Ya? Nabi Muhammad diutus kepada semua manusia. Isa diutus hanya kepada Bani Israel. Dan ini adalah keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya dia diutus untuk semua manusia. Orang yang putihnya, orang yang hitamnya, orang yang merahnya, orang Arabnya, orang non-Arab. Ya. Maka Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Indonesia, Nabi Muhammad diutus kepada suku Minang. Tapi Nabi Isa tidak diutus kepada suku Minang. Tidak diutus kepada bangsa Indonesia. Tapi dia kepada bangsa Israel. Bani Israel. Maka sebenarnya ya, orang-orang yang misionaris yang mengajak orang-orang ke dalam agamanya, maka dia telah melanggar dari ajaran Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa diutus hanya kepada Bani Israel, tidak kepada bangsa Indonesia, tidak diutus kepada bangsa atau suku-suku yang ada di Indonesia. Sementara Nabi Muhammad SAW dia adalah rahmatan lil alamin, dia utus kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, penengah atas apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan rasa sempit dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Jadi yang keempat ini adalah mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita terima dengan sebenar-benarnya. Kita jalankan. Tidak ada rasa sempit, rasa penolakan dari apa yang telah diturunkan syariat kepada kita. Jadi kalau seandainya kita memilih-milih dari syariat Nabi Muhammad, kalau ini cocok, ini tidak, ini berat hati, ini enggak, lalu yang berat hati kita tinggalkan, yang enggak kita terima sesuai dengan hawa nafsu, ini berarti belum beriman kepada para rasul dengan cara yang baik. Ummahat dan akhwat, ibu-ibu dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tahap tadi. Yang pertama, mengimani bahwasanya risalah mereka, agama, ajaran mereka betul-betul datang dari Allah. Siapa mengingkari satu di antara mereka, berarti mereka mengingkari seluruhnya. Yang kedua, mengimani nama-nama yang sampai kepada kita secara rinci, dan mengimani mereka yang belum kita ketahui nama-nama mereka secara global. Yang ketiga, membenarkan berita yang benar datang dari mereka, tentang mereka kita imani. Ya. Kemudian yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Rasul Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada para Rasul memiliki buah yang mulia, ya, hasil yang mulia. Di antaranya, dengan kita beriman kepada Rasul,
kita mengetahui rahmat Allah dan perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Ini besarnya rahmat Allah, perhatian Allah kepada hamba dengan mengutus para rasul. Di mana Allah mengutus kepada mereka para rasul agar bisa membimbing mereka kepada jalan Allah. Ya. Dan inilah mereka lah, yakni para rasul inilah yang akan membimbing umatnya dan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara mengibadati Allah. Kenapa? Karena akal manusia tidak akan bisa sendirian untuk mengenal kebenaran tersebut. Nggak bisa. Mengenal secara rinci dengan otak pikir manusia tidak akan bisa. Dia harus melalui wahyu. Nah, wahyu itu adalah melalui Rasul. Yang kedua, dengan beriman kepada Rasul kita mensyukuri Allah. Tadi kita mengetahui rahmat Allah dan perhatian Allah kepada hambanya. Ya, yang kedua mensyukuri Allah atas nikmat yang mulia ini, nikmat yang besar ini. Ya, bahwasanya Allah selalu memberikan kepada kita ya pembimbing. Maka petunjuk Nabi Muhammad SAW, khairul huda, dan Nabi SAW, sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Nabi SAW. Ya. Yang ketiga, mencintai para rasul dan mengagungkan mereka, memuji mereka, ya, dan menyanjung mereka sesuai dengan kedudukan mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah utusan Allah. Ya. Dan mereka telah menjalankan ibadah kepada Allah dan telah menyampaikan risalah Allah dan telah memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba Allah. Kata Nabi SAW, ya, innahu lam yakun nabiyyun qabli. Sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku. Illa kana alaihi haqqan an yadulla ummatahu ala kulli khairin ya'lamuhu lahu. Kecuali wajib atas nabi itu untuk menunjukkan umatnya kepada seluruh kebaikan yang dia ketahui. Wa yuhadzirahum min kulli syairin ya'lamuhu lahu. Dan kewajiban bagi mereka adalah memberikan peringatan kepada umatnya dari keburukan yang mereka ketahui. Kalau kita lihat, ada orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang keras kepala yang mendustai para rasul. Ya. Mendustai keberadaan para rasul. Mereka mendakwakan bahwasanya Rasul Allah ini bukan dari kalangan manusia. Ya, ada mengatakan kalau utusan Allah bukan dari kalangan manusia. Dan hal itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma mana'an nasa an yu'minu ijja'ahumul huda." Apa yang menyebabkan manusia, yang menghalai manusia untuk beriman ketika datang kepada mereka petunjuk? Illa an qalu ab'atsallahu basyara rasulah. Kecuali yang menyebabkan mereka itu beriman itu adalah keras kepala mereka. Mereka tidak mengimani, ya, di dalam surah Al-Isra ayat 1
Ya. Dalam surah Al-Isra ayat 94. Wa ma mana'an nasa an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu bashar rasula. Dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka yang mengatakan, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Qul law kana fil ardi malaikatun yamshun mutmainnina lanazzalna alaihim minal malaikati malakan rasula. Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ini para malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami akan turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi seorang rasul. Tapi di atas bumi ini adalah manusia. Karena di bumi ini adalah manusia, maka diutuslah rasul itu dari manusia, bukan dari malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah dan membatalkan dakwaan mereka, ya, bahwasanya rasul itu harus dari manusia. Karena rasul itu diutus kepada penduduk bumi yang mereka adalah manusia. Kalau seandainya penduduk bumi ini adalah malaikat, pastilah Allah akan menurunkan kepada mereka dari langit, ya, seorang malaikat sebagai rasul. Agar rasul itu, ya, seperti penduduk itu sendiri, orang yang akan diutus kepadanya. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan terhadap orang-orang yang menduduki para rasul. Ya, malahan di antara mereka ada mengatakan, in antum illa bashar. Nah, ya, kecuali hanya adalah sebagai seorang manusia. Mereka menganggap bahwasanya rasul itu ada dari malaikat, sehingga mereka tidak mau mengikuti apa yang disampaikan kepada mereka. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dapat kita sampaikan di dalam kajian kita ini, ya. Kita dari sesi pertama ini, ya, kita masuk ke tanya jawab kalau seandainya ada yang perlu dipertanyakan. Masih tersisa waktu 11 menit sebelum masuknya waktu asar. Setelah asar, sebagaimana biasa, kita masuk sesi kedua. Kita akan membahas tentang fikih wanita, ya. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan sebagaimana biasa ke nomor 085972727277. Ini ada yang bertanya, Anda mau bertanya bagaimana hukum akikahnya anak yang lahir prematur yang beratnya hanya 8 ons sementara anak masih dirawat di rumah sakit dengan waktu yang belum ditentukan. Baik. Anak yang lahir prematur tetap kita akikahkan. Dalam mengakikahkan ini kita bisa mengakikahkan dalam umur 7 hari. Kalau belum memungkinkan, kita akikahkan pada umur, ya, 14 hari. Ya, yang pertama, alhamdulillah, atau tidak mungkin ke hari ke-21, kalau tidak terserah kapan saja. Yang kedua, anak yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah. Dan mengakikahkan itu adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat, yaitu dianugerahkan seorang anak. Walaupun dia prematur, walaupun dia dirawat, ya, dan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dan tetap kata Nabi, al-ghulam rahinatun bi'aqiqatihi, atau rahinun bi'aqiqatihi. Seorang anak, ya, dia tergadai dengan akikahnya.
yudhbahu anhu yawma sabi'ihi. Disembelihkan untuknya atau atasnya pada hari yang ke-7, wa yusamma wa yahlaq ra'suhu. Diberi nama dan dicukur rambutnya. Wallahu a'lam. Ya, silakan dikirim nomornya, yaitu ke 08, atau pertanyaannya 085972727277. Nah, ini pertanyaan ketika orang tua kita meninggal dunia di usia tua dan dia di akhir bulan Ramadan beliau tidak sanggup lagi berpuasa. Apakah ahli waris wajib membayar qada puasanya atau wajib membayar fidyah saja? Taib. Apakah orang tua kita ini sebelumnya dia mampu berpuasa? Kalau seandainya dia tidak mampu berpuasa, lalu orang yang sudah tua kita bayarkan fidyah. Ya. Setelah Ramadan dia meninggal dunia, maka kita bayarkan fidyah hari-hari dia yang tidak puasa tadi. Kalau seandainya dia meninggal dunia di dalam bulan Ramadan, maka hari-hari yang tersisa dari Ramadan itu tidak kita bayar sama sekali. Ya, karena dia sudah meninggal dunia. Tapi hari-hari yang dia tidak berpuasa, karena dia adalah orang yang tua, tidak mampu berpuasa, ya, maka dibayarkan fidyah. Suatu hari, ya, makanan seorang miskin atau dengan ukuran setengah sa'. Wallahu a'lam. Izin bertanya, ana seorang istri kedua. Kami menikah hanya secara agama. Dan ana mengajukan khulu karena suami yang belum bisa berlaku adil. Dan sejak menikah ana hanya hidup sendiri. Salahkah ana apabila mengambil keputusan ini, Ustaz? Dan ana minta ia untuk menceraikan ana. Tapi dia tidak ucapkan talak, Ustaz. Beliau hanya bilang seperti ini. Sekarang ana bebaskan anti, terserah anti mau berbuat apa. Tapi ana dari sini sekarang, pergi ana dari sini sekarang. Berarti hubungan kita sudah selesai. Apakah ucapan tersebut sepanjang ini sudah sah cerai atau talak? Jatuh talak, Ustaz, tanpa beliau ucapkan kata talak dengan tegas. Persisnya di sini beliau juga berat untuk ceraikan ana, tapi kata itu telah terlontar dan ini udah ketiga kalinya. Apakah sekarang status ana masih istrinya atau tidak, Ustaz? Beri ana saran dan nasihatnya juga, Ustaz. Karena jika sudah resmi cerai, apa yang harus ana lakukan? Karena qadarullah, ana juga belum punya anak dan menikah kami belum sampai setahun. Taib. Yang pertama, perlu kita pahami bahwa pernikahan ta'addud atau poligami itu adalah syariat Allah. Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah yang baik dari perempuan 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dzalika adna alla ta'ulu. Jika kamu tidak mampu bersikap adil, maka cukup dengan satu orang. Dan itu adalah lebih lebih mudah bagi Anda untuk bersikap baik, atau Allah Ta'ala tidak menjadi beban.
Dari pertanyaan tadi bahwasanya seorang jadi istri yang kedua menikah dengan secara agama, yakni tidak tercatat di kantor KUA. Maka pernikahan ini dianggap sudah sah, ya, halal hubungan mereka karena sudah terpenuhi syarat, yaitu diakadkan oleh walinya, kemudian ada 2 orang saksi minimal. Dan Anda mengajukan khulu kepada suami yang belum bisa berlaku adil. Semenjak menikah Anda hanya hidup sendiri. Ya. Untuk masalah khulu itu adalah seorang perempuan, yaitu istri, mengajukan gugat cerai. Dan gugat cerainya ini harus melalui pengadilan. Ya, harus melalui pengadilan. Nah, kalau yang seperti ini pernikahan di bawah tangan, maka pengaduan gugat cerainya akan tidak diterima oleh pengadilan karena dia tidak tercatat di dalam pernikahan resmi. Maka kalau dia mengadu ke pengadilan tidak akan diterima. Maka butuh proses yang panjang. Apa? Yaitu memproses, mensahkan dulu, sidang isbat dulu dalam pernikahannya. Ya, tentu harus ada proses. Kalau seandainya sudah ditetapkan dan diisbatkan oleh pengadilan, maka baru boleh bisa pengadilan menangani permasalahan khulu. Nah, lalu bagaimana cara solusinya? Ya, satu-satunya adalah suami harus menceraikan istri. Ya, suami yang harus menceraikan istri. Kalau di sini istri tidak bisa menggugat. Ya, karena siapa yang akan dijadikannya sebagai penengah? Tidak ada. Ya, di sini ketika istri Thabit bin Syammas datang kepada Nabi, maka Nabi sebagai penengah di situ, ya, kalau dibawa sekarang adalah sebagai sultan, ya, atau penguasa, atau bisa juga makan dengan pengadilan. Taib. Salahkah anak untuk mengambil keputusan ini? Tidak salah kalau seandainya memang dia tidak bersikap adil, ya, dia tidak bersikap adil, lalu kita ingin bercerai karena kita tidak dinafkahi, tidak di yang lain. Tapi kalau seandainya kita bersabar itu lebih baik. Karena keberadaan kita bersuami lebih baik daripada tidak bersuami. Namun sehubungan dengan cerita yang disebutkan di sini, bahwasanya hanya meminta itu untuk ceraikan, akan tapi dia tidak mau mengucapkan talak. Tapi beliau mengatakan, sekarang ana bebaskan anti, terserah anti mau berbuat apa. Pergi ana dari sini sekarang. Berarti hubungan kita sudah selesai. Nah, kalau yang dimaksud di sini hubungan ini adalah hubungan suami istri sudah selesai, ketika dia pergi atau salah satunya di antaranya pergi, misalkan kalau kamu keluar dari rumah ini, selesai hubungan kita. Ya, selesai hubungan kita. Lalu si istri pergi, dia keluar dari rumah, sudah selesai. Jatuh talaknya. Ya, apabila yang dimaksud di sini menyelesaikan selesai hubungan adalah cerai, kalau dia maksud di situ. Ya, karena kita sudah mempelajari kemarin bahwasanya lafaz talak itu terbagi kepada 2. Ada yang sharih, yaitu kata-kata talak atau cerai. Yang kedua adalah kinayah, yaitu kata-kata sindiran, berpisah, kata-kata pisahlah atau tidak yang serumah dan yang lainnya, ya. Tapi yang dimaksudnya adalah apabila dia maksud cerai, maka itu jatuh cerai. Ya, atau kalau dia masuk talak, itu jatuh talak. Kemudian kalau seandainya misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu keluar dari rumah ini, maka jatuh talak saya 1, misalkan. Lalu istri keluar, maka jatuh talaknya. Ya.
Karena ini talak yang dikaitkan dengan istri. Yang digantungkan talaknya itu terkadang terbuat istri. Biasanya kan itu ada sebagian bagi orang laki-laki untuk mengancam. Karena dia tahu istri tidak mau berpisah dengan suaminya. Lalu dia talak, dia ancam, dia takut diceraikan oleh suaminya, maka dia ancam seperti itu. Tapi kalau sekarang ini istri sudah memang mau berpisah. Kalau dia katakan seperti itu lalu istrinya keluar, maka jatuhlah talak. Kalau seandainya dia sudah katakan itu 3 kali seperti itu, ya, maka berarti sudah tidak halal lagi. Ya. Kalau apalagi misalkan pernah dikatakan begitu, kemudian berkumpul lagi. Kemudian katakan seperti itu lagi, berkumpul lagi, ya. Maka itu sudah 3 kali. Maka dalam kondisi yang seperti itu, hemat saya bahwa yang bertanya sudah berpisah dengan suaminya dan tidak halal lagi untuk berkumpul. Ya, tidak halal lagi untuk berkumpul. Wallahu taala alam. Ini yang dapat kita sampaikan untuk sementara. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.